Kita mau semua pihak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Saudara-saudaraku, apapun yang terjadi hari ini, kita tetap jaga kondisi kawan-kawan. Kawan-kawan, silakan kawan-kawan, hari ini kita tutup jalan. Maju! Maju! Tutup jalan! Tutup jalan kawan-kawan! Supaya mereka tahu satu komandan maju ini atau tidak. Karena selain saya berhadapan dengan massa dan memegang mic sudah 22 tahun, 25 Mei. Kita bermudahan saja. Jadi tenang, tidak usah berlagi sembarangan. Kami bukan mau datang mengukur. Tidak. Kami ini tahu aturan. Tidak usah berlagi situ aturan. Jadi, saudara-saudaraku, kita tetap jaga ritme pergerakan ini. Ternyata kita di sini datang dijaga. Memangnya kita ini penjahat. Kami tidak akan melukai orang. Tidak. Ingat, kami tidak akan melukai. Ayo, saudara-saudaraku maju. Kita di bawah terik matahari. Ayo, saudara-saudaraku maju. Kita di bawah terik matahari. Saudara-saudaraku, ayo dapatkan barisan kawan-kawan. Ayo kawan-kawan, kita dapatkan barisan. Ternyata Tuhan kita yang terhormat, Bapak Bupati, masih ada perwakilannya ketika mau ditemui. Pada saat saya dengarkan kawan-kawan, pada saat saya menginjakkan kaki untuk naik di atas, saya didorong dari atas. Tapi perlu teman-teman ketahui, kita menangis ini karena kita menjerit. Hati ini menangis. Kehadiran Bapak Bupati Mamasa dan juga Bapak Wakil Bupati Mamasa yang hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Jadi teman-teman, saya sampaikan sebagai koordinator aksi bahwa jangan pernah menyerang pribadi orang, tetapi kita harus menyampaikannya secara jabatan, bukan karena orangnya. Itu yang harus saya sampaikan ke kawan-kawan sekalian. Jadi saya akan membacakan sekaligus setelah saya bacakan, kami akan ke kantor DPR untuk bertemu dengan DPRD Kabupaten Mamasa. Sekali lagi, kami tidak butuh dialog. Kami hanya ingin Pak Bupati mendengar apa yang kami tuntut pada sore hari ini. Pernyataan sikap Koalisi Rakyat Mamasa
Bersatu atau disingkat KRMB. 2 dekade semenjak Kabupaten Mamasa dimenggarkan menjadi daerah otonom, namun kita belum merasakan perubahan yang signifikan yang telah dilakukan oleh rezim yang berkuasa di Mamasa hari ini. Semangat perjuangan pemenggaran Kabupaten Mamasa menjadi daerah otonom yang telah diperjuangkan oleh para pejuang pembentukan Kabupaten Mamasa sejatinya telah bergeser dari nilai-nilai dasar yang hendaknya menjadi kewajiban dari persyaratan pembentukan daerah tersebut. Euforia kekuasaan telah merusak fundamental otonomi daerah di Mamasa. Kita lupa bahwa tujuan hakikatnya sebuah otonomi yakni mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan menyukseskan agenda-agenda pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik melalui konsep, strategi, dan keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri. Seiring berjalannya waktu, 20 tahun pemerintahan di Mamasa telah terjadi pelanggaran serius yang begitu sangat besar dan pelik. Pemerintah di Mamasa hari ini sedang mempertontonkan sebuah pelanggaran kemanusiaan yang melampaui batas-batas kewajaran. Nilai-nilai kemanusiaan, nurani, moral, dan etika layaknya pejabat publik. Pemerintah yang telah merampas hak masyarakat, mengebiri keadilan serta merusak fundamental peradaban di Mamasa. Ketika kita tidak akan melupakan gaji honorer, kesehatan, guru dan pegawai OPD, kurang lebih 6 bulan terakhir ini tidak dibayarkan. Lalu berimbas kepada mogok kerja di RUC Kondo Sapata, bahkan keinginan untuk mogok kerja juga sampai di puskesmas. Namun karena adanya intimidasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga mereka mengurungkan niatnya. Kantor-kantor pemerintahan juga sudah banyak yang tidak lagi bersemangat berkantor. Para pegawai sampai sekarang tunjangan mereka tak kunjung dibayarkan. Gaji aparatur desa pada 168 desa di 17 kecamatan di Kabupaten Mamasa juga tidak dibayarkan sampai saat ini. Ada 397 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sampai sekarang tak tahu nasibnya bagaimana. Keprihatinan kita bersama di saat banyak masyarakat menggantungkan harapannya menjadi P3K di saat yang bersamaan pula 397 orang tersebut menyadarkan kita bahwa angka 397 saja bermasalah, apalagi ditambah lagi dengan 703 orang dari total 1100 formasi P3K yang dibuka di Mamasa. Selain itu, defisit APBD yang mencapai 100 miliar sampai saat ini. Padahal berdasarkan peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 121 PMK 07/2020 tentang batas maksimal kualitatif defisit anggaran maksimal sebesar 5%. Dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2021 untuk kategori sangat rendah. Karena itu jika mengacu pada akumulasi pendapatan Mamasa yang berkisar pada angka 1 triliun setiap tahun, maka defisit itu maksimal di angka 50 miliar. Kita juga disuguhkan dengan berbagai macam masalah lainnya, seperti dana BEN yang tidak transparan, penyertaan modal PDAM yang melanggar perda, kejaksaan Mamasa yang minim prestasi dalam penegakan hukum. Oknum polisi di Mamasa diduga jadi kontraktor. Banyak pasar yang dibangun dengan anggaran pemerintah miliaran rupiah bermasalah dan banyak yang tidak difungsikan. Persoalan infrastruktur jalan seperti jalan Taube dan yang berada berkisar 1 km dari jantung kota Mamasa yang tidak pernah mendapat perhatian serius dari pemerintah Mamasa. Pengelolaan sampah, prestasi WTP sebatas di atas kertas. Kucuran dana bansos dengan jumlah signifikan di tengah-tengah persoalan keuangan Mamasa. Dugaan penyelewengan dana tak terduga yang cukup besar, yakni senilai 20
miliar tahun 2021. Tetapi pengalokasiannya tidak jelas. Kecurangan CPNS yang melibatkan anak pejabat dan sampai sekarang tidak mampu menangkap otak intelektual di balik masalah ini, dan dugaan penetapan pejabat birokrasi yang sangat syarat dengan KKN. Atas dasar itulah Koalisi Rakyat Mamasa Bersatu di bawah isu sentral evaluasi rezim pemerintahan Kabupaten Mamasa menyampaikan tuntutan sebagai berikut. Pertama, mendesak pemerintah Kabupaten Mamasa untuk transparan dalam penyaluran dana desa serta membayarkan gaji aparatur desa pada 168 desa di 17 kecamatan di Kabupaten Mamasa. Kami meminta Bupati Mamasa mencopot KSPND Mamasa yang telah melakukan pembiaran terhadap pemberhentian perangkat desa yang melanggar Permendagri nomor 67 tahun 2017. Tiga, mendesak pemerintah Kabupaten Mamasa untuk membayarkan gaji tenaga honorer, kesehatan pendidikan, pegawai OPD, dan pembayaran dana klaim jasa medis bagi petugas medis baik di RSUD Nusa Pata dan juga PKM di 17 kecamatan. Mendesak pemerintah daerah Kabupaten Mamasa transparan dalam pengelolaan dana klaim jasa medis dari BPJS ke RSUD Nusa Pata. 5. Mendesak pemerintah Kabupaten Mamasa untuk menerbitkan SK Guru P3K dan DPRD jangan melempar kesalahan dalam penetapan APBD dengan mengacu ke surat edaran 204 Kemenkeu tanggal 13 Desember 2021 agar memastikan APBD 2022 menjaminkan hak-hak guru P3K. Mendesak pemerintah Kabupaten Mamasa untuk merealisasikan dana alokasi khusus DAK dan membuka secara transparan seluruh penggunaan anggaran tersebut. Mendesak pemerintah Kabupaten Mamasa untuk merealisasikan dana alokasi khusus DAK dan merealisasikan dana pemulihan ekonomi nasional PEN senilai 97 miliar tahun 2022 serta membuka secara transparan seluruh penggunaan anggaran tersebut. 7. Menuntut pemerintah Kabupaten Mamasa untuk mencopot Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah yang tidak mengurus pengelolaan aset daerah dan pendapatan asli daerah serta mengurus keuangan di Kabupaten Mamasa. Menuntut pemerintah Kabupaten Mamasa untuk mencopot Direktur Rumah Sakit Kota Sepata dan mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa. Menuntut pemerintah Kabupaten Mamasa untuk mencopot Direktur PDAM Mamasa yang tidak mampu bekerja mengurus hajat di bidang pengelolaan air di Mamasa serta membiarkan terjadinya pelanggaran Perda nomor 4 tahun 2016 tentang penyertaan modal di lingkungan PDAM Kabupaten Mamasa. Menuntut lembaga DPRD Kabupaten Mamasa untuk benar-benar bekerja secara serius untuk kepentingan rakyat, mengawasi berbagai program pembangunan pemerintah di Mamasa. Mendesak Kejaksaan Negeri Mamasa untuk memproses secara serius berbagai laporan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkup pemerintahan Kabupaten Mamasa. Mendesak Kejaksaan Negeri Mamasa untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran belanja tak terduga senilai 22,6 miliar rupiah tahun 2021. Mendesak Kejaksaan Negeri Mamasa untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana alokasi khusus DAK termasuk penyelesaian pembayaran DAK yang masih tertunggak belum dibayarkan tahun 2021. Mendesak Kejaksaan Negeri Mamasa untuk melakukan pengawasan dan pendampingan secara serius terhadap seluruh pekerjaan pembangunan di Kabupaten Mamasa sesuai instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per garis mendatar 01 4 garis straight garing A garing JA
11/2016. Menuntut Polres Mamasa untuk memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum polisi yang diduga menjadi kontraktor atau berafiliasi dengan kontraktor dalam berbagai pekerjaan proyek pembangunan yang ada di Mamasa. 16. Menolak dinasti kekuasaan yang telah menyengsarakan rakyat Mamasa lebih dari 1 dekade. Mendesak pemerintah 17 mendesak pemerintah Kabupaten Mamasa untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan persoalan pasar dan menentukan status pasar secara permanen. Mendesak pemerintah Kabupaten Mamasa menyelesaikan persoalan tempat pemprosesan akhir TPA yang berada di Salubue. Apabila tuntutan ini tidak dipenuhi dalam kurun waktu selambat-lambatnya 7 hari sejak tuntutan ini disampaikan, maka kami akan kembali melakukan aksi yang sama dan terus mengawal tuntutan ini sampai semuanya dipenuhi. Demikian pernyataan sikap kami yang kami sampaikan atas nilai nurani dengan berbagai ketidakadilan di Mamasa. Perjuangan ini harus dimenangkan sebagai bentuk keterpanggilan melawan segala tirani pemerintahan di Mamasa. Mamasa 6 Juli 2022. Atas nama Koalisi Rakyat Mamasa Bersatu, Koordinator Lapangan Reski Masran. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Wakil Bupati yang saya hormati, Pak Sekda yang saya hormati, jajaran OPD yang mendampingi saya pada sore hari ini yang saya hormati, adik-adik wartawan LSM yang hari ini kumpul di kantor daerah ini, sekaligus sudah liput jalannya penyampaian aspirasi tadi dari pendemo yang semua saya hormati dan saya banggakan. Kesempatan ini saya akan jelaskan ya secara umum tentang apa tuntutan tadi yang disampaikan oleh pembawa aspirasi. Dan itu kami sudah terima secara langsung dan ada benarnya, ada juga yang tidak benar. Dan ada juga sementara dalam proses, ada juga yang sudah selesai, ada juga masih dalam program. Nah, itu supaya ini bisa berimbang apa yang disampaikan, supaya balance ini keadaan, bahwa jangan sampai kalau cuma itu didengar tadi bahwa itu sudah keseluruhan memang begitu keadaannya. Olehnya itu yang pertama di sini tentang menyangkut tentang tunjangan aparat desa melalui ADD, karena ada DD, ada ADD. DD itu langsung dari pusat, kemudian ADD melalui APBD pemerintah daerah. Yang belum tuntas adalah menyangkut ADD. Memang masih ada 100 desa yang belum cair, bahkan belum dibayarkan ADD-nya. 68 desa sudah selesai. Jadi tidak benar bilang 168 desa. Lagi 100. Tapi itu kami sudah sepakati antara desa, kepala-kepala desa yang rapat difasilitasi oleh Sekda dengan pihak pengelola keuangan yang tahu uang, bahwa yang karena kondisi dan situasi keuangan demikian nanti bisa dituntaskan pada bulan Agustus. Berarti tinggal tidak cukup 1 bulan lagi, itu akan dituntaskan. Dan itu kami rasakan bahwa bagaimana butuhnya kasihan perangkat desa, tapi karena kondisi dan situasi keuangan demikian, maka nanti bisa pada Agustus depan. Coba ada uangnya baru tidak dibagi, itu salah. Atau dipakai lain, nah, itu salah. Tetapi memang belum. Dan itu memang dalam tahap program. Mengapa demikian, saudara-saudara sekalian? Karena memang Mamasa ini, bahkan Sulbar ini rata-rata mengelola keuangan dalam bentuk anggaran defisit. Artinya itu tadi disampaikan, ada 70 kita defisit. Tapi dunia begitu, Indonesia begitu, Sulbar begitu, bukan cuma Mamasa. Presiden sudah pidato kemarin bahwa di negara kita sekarang krisis pangan, krisis uang. Dengan demikian tidak ada kas. Yang kedua dipahami bahwa ini sekarang kan kita dilanda COVID sudah 3 tahun. Apa kita mau bikin? Semua serba anggaran karena banyak-banyak dikelola oleh pemerintah pusat untuk menanggulangi bagaimana nyawa manusia. Itu berimbas ke manusia. Tapi namun demikian kami berkomitmen untuk menuntaskan khususnya tunjangan perangkat desa.
Yang kedua, sekaitan dengan tenaga honorer. Uang di daerah ini sudah terbagi habis ke seluruh OPD. Tidak ada lagi namanya penampungan kas. Sudah dibagi habis. Termasuk tenaga honorer ada di OPD masing-masing. Ya tinggal kalau OPD-nya sudah mengamprah dan kebetulan uang memang memadai, maka pasti dibayar. Karena bukan cuma honorer, operasional juga OPD itu bertahap dibayarkan. Tidak bisa sama yang lalu-lalu. Karena apalah keterbatasan anggaran. Jadi sebagian sudah dibayar honorer, sebagian juga masih ada yang belum. Tergantung amprah OPD-nya dengan kemampuan uang yang ada di pengelola keuangan di kas daerah. Ini juga kita berkomunikasi kan kita rasakan orang bekerja tidak ada. Makanya selalu kami rapat unsur pimpinan bagaimana ini supaya bisa kita selesaikan. Tapi akan bertahap. Tidak sekaligus, bertahap. Pasti lunas, tapi waktunya mudah-mudahan Oktober pengelola keuangan ini sudah bisa normal. Yang ketiga menyangkut P3 rumah sakit. Kemudian rumah sakit dikatakan mogok. Waktu ada berita itu saya dengan Pak Kadis Kesehatan langsung meluncur ke rumah sakit, tidak ada orang mogok. Tidak ada orang ditolak pasien. Saya langsung periksa, pasien ada 7. Saya tanya dokter di situ, ada yang tolak pasien tidak? Ada orang mogok tidak? Isu saja karena untuk mendapatkan perhatian. Dan sekaligus minggu itu juga dituntaskan tentang operasional dana rumah sakit Kondo Sapata. Jadi tidak ada masalah, sudah dibayar. Ya, sudah tuntas. Dan boleh diklarifikasi kepada Dr. Apriana, Direktur Rumah Sakit tentang itu. Ya, jadi tidak ada masalah rumah sakit Kondo Sapata. Terkaitan dengan penyertaan modal PDAM Pak. PDAM Saya bisa ke bertahap saya sampaikan. Ya, karena mau Lanjut Pak. Nah, sekarang dana pen. Dana pen itu yang sudah 90 itu tidak serta-merta pemerintah daerah menempatkan. Lewat kongres kita usulkan 185 titik yang turun tinggal disetujui tinggal 12 titik dengan nilai 90 lewat kongres luar biasa. Jadi yang kami usulkan dari 180 titik hanya yang disetujui pusat dengan rekrut yang sangat ketat hanya 12 titik 90. Ini masih dalam proses. Ada yang masih tender, ada yang sudah mulai di lapangan, ada juga yang masih dipending karena ada kesalahan. Manfaatnya pasti dirasakan. Itu tadi, bayangkan siapa orang Pana, dari Pana ke Tabang, apa tidak memberi? Dari Mambi ke Bambang, dari Mehalaan ke Sika. Itu titik-titik rawan untuk menghubungkan antar kecamatan. Itu situ lapen. Jadi kalau bilang tidak akan dilompat, siapa bilang? Kan belum dilalui, baru dalam proses. Baru mau akan dikerjakan. Selanjutnya pen ini kan dikawal Polres, Kapolda, Kajari, Kajati, KPK. Siapakah yang berani main-main di tentang? Dikawal, satu-satunya yang anggaran dikawal, mulai dari perencanaan sampai evaluasi akhirnya. Ya, jadi namanya transparan sudah cukup transparan. Nanti lebih teknisnya di PU boleh tanya atau di LPR ditanya, karena ya ini hanya secara umum saya jelaskan bersama Pak Bupati. PDAM. Menyangkut tentang PDAM, memang rekomendasi BPK untuk PDAM segera dibenahi, segera ditata. Maka langkah yang kami lakukan adalah membuktikan, karena kebetulan saya juga prodenya Pak Awal, dan saya menunjuk asisten 2 dan berapa ASN untuk membenahi dulu. Nanti secara normal setelah diperiksa sudah mulai bicara berjalan dengan baik, baru ditunjuk penunjukan direktur PDAM dalam seleksi ketat. Dalam arti seleksi ketat. Tidak akan sama dulu langsung ditunjuk. Mesti sekitar 7 orang kami akan tes mana yang paling pas, yang tahu tentang bisnis, bagaimana mendekatkan PDAM, itu yang kita akan begitu. Menyangkut penyertaan modalnya Pak. Penyertaan modal memang dari tahun ke tahun ada.
Ya, ada perdanya. Jadi ini juga sementara di tangan inspektorat, bahkan ada di tangan Kajari, kita tunggu hasil tentang itu. Yang penting memang kami bantu, memang kami kasih hibah, karena tanpa itu tidak bisa berjalan dengan baik. Itu prosesnya. Jadi pejabatnya sudah diganti, kemudian penyertaan modalnya dalam proses audit. Hasilnya kita tunggu. Sejak kapan diganti direktur PDAM? Sudah sekitar 2 bulan. Apalagi? Meminta direktur PMD dan keuangan. Iya, itu dia. Ya, itu namanya permintaan. Tapi tidak boleh juga kita mencopot orang tanpa ada dasar dan alasan. Karena ini adalah pejabat yang memang di-SK-kan yang punya alasan. Kalau memang ada pelanggaran ya pun apa salahnya. Kalau tidak, ya itu hak prerogatif bupati. Saya akan evaluasi, saya akan lihat kalau memang memungkinkan. Kalau tidak, ya maaf. Ya. Nah, karena ini untuk kepentingan masyarakat luas. Persoalan pasar, ya. Setahu saya semua pasar sudah berfungsi, kecuali ada yang masih bermasalah, tapi itu juga sudah di tangan penegak hukum. Persoalan pasar Lakahan sudah ada tersangkanya, kemudian pasar-pasar yang lain sudah berjalan dengan baik. Ya, kalau ada yang masih dianggap itu tentu tidak akan menutup mata kami untuk menyerahkan ke penegak hukum jika inspektorat, jika Pemda tidak mampu menuntaskan. Jadi persoalan pasar sudah terkhusus Lakahan sudah berproses dan itu kita tunggu penyelesaian Kejaksaan Negeri Amasan. Apalagi Terakhir masalah TPA di Salubun. ya ini progres tentang TPA memang bermasalah di Mamasa, baik di Sumaroro maupun di Mambi dalam perkenahan karena tidak ada TPA-nya. Kemudian di Mamasa ini itu di Salubue sudah tidak salah, sehingga kami bikin yang baru ada di Malabo. Sementara dalam proses sekarang dikelola lingkungan hidup karena baik jalanannya maupun tentang pembebasan lahannya tentang itu dalam proses. Insya Allah tahun depan 2023 awal tidak akan di Salubun tapi akan berpindah ke Tanduk Talua. Sudah ada lokasinya, secara teknis juga kita dibantu oleh provinsi. Jadi bukan saja TPA Salubun dan Malabo, tapi semua kecamatan kami inventarisasi sekarang itu bagaimana masa ini bersih dan sampah bisa aman. Ya, jadi saya kira itu yang saya sampaikan. Hal-hal lain itu kan ranahnya ke penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, bahkan DPR, dan terkhusus tadi dengan P3K. Ya, dan nanti dijelaskan oleh Sekda. Selanjutnya hal-hal lain akan disampaikan oleh Pak Wakil. Ya, terima kasih Pak Bupati, Pak Sekda. Saya kira sudah lengkap yang dijelaskan Pak Bupati. Saya hanya perjelas tadi soal penyertaan modal. Penyertaan modal itu ditetapkan lewat peraturan daerah. Peraturan daerah tentang penyertaan modal masih digodok di DPR. Sambil mendapat evaluasi oleh inspektorat dan Pak Bupati sudah mengambil langkah mengganti direktur PDAM. Jadi untuk menentukan besaran penyertaan modal itu kita tunggu peraturan daerahnya karena digodok di DPR. Termasuk PAD tadi yang disinggung itu karena kita belum selesai. Jadi saya kira apa yang disampaikan teman-teman memang kita harus hargai itu. Dan yang berikut adalah penggantian seorang pejabat itu punya mekanisme dan tidak serta-merta merasakan kita lakukan itu. Dan jadi Pak Bupati dan saya Pak Sekda akan mengevaluasi itu kalau memang layak untuk digantikan digantikan. Kalau tidak berarti ya saya kira tidak ada masalah. Saya kira hanya itu yang saya tambahkan.